Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Nurfianti, spesialis penyakit mulut. Saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi selama 4 tahun dan saya sebagai koordinator Blok 14, yaitu Blok Penyakit dan Kelainan Jaringan Lunak Rongga Mulut. Sekarang ini saya akan menyampaikan mengenai Delivery, Interaction, dan Assessment di Blok 14. Delivery pada Blok 14 ini dengan kontra perkuliahan. Nama mata kuliah Blok 14, Penyakit dan Kelainan Jaringan Lunak Rongga Mulut. Bobot SKS-nya ada 3. Kemudian dilaksanakan di semester 4 pada tahun kedua dan total pertemuan kuliah yaitu 40 kali pertemuan. Topik perkuliahan ada 20 topik dan kemudian terdiri dari tutorial, ujian, dan juga ada tugas. Buku panduan Blok 14 ini dapat diakses dan di-download di aplikasi Layar Yarsi yang merupakan aplikasi LMS Universitas Yarsi. Blok 14 ini disusun berdasarkan domain kompetensi Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia tahun 2015 dengan domain yang pertama yaitu profesionalisme, meliputi etik dan jurisprudensi, kemudian komunikasi. Domain kedua, penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi, meliputi ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik, ilmu kedokteran gigi dasar, dan ilmu kedokteran gigi klinik. Domain yang ketiga, pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik yang meliputi pemeriksaan pasien, diagnosis, dan rencana perawatan. Domain yang keempat, pemulihan sistem stomatognatik yang terdiri dari pengelolaan sakit dan kecemasan serta tindakan medik kedokteran. Capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan capaian Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia tahun 2016, yaitu terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan perilaku profesionalisme. Blok 14 ini membahas mengenai penyakit dan jaringan lunak rongga mulut yang sederhana dan sering terjadi, serta tata laksana secara non-bedah. Disiplin ilmu yang terlibat yaitu ilmu penyakit mulut, ilmu penyakit mata, ilmu farmakologi, ilmu kulit kelamin, ilmu telinga hidung tenggorokan, ilmu penyakit dalam, ilmu penyakit syaraf, dan ilmu agama Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi penyakit jaringan lunak rongga mulut. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan penyakit jaringan rongga mulut terhadap ilmu kedokteran umum yang terkait. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan penyakit jaringan lunak rongga mulut secara farmakologik dan non-farmakologik. Sumber pembelajaran di Blok 14 ini terdiri dari pakar, buku teks, kemudian ada jurnal, yaitu secara jurnal cetak ataupun elektronik, kemudian sumber referensi lainnya, dan yang terakhir media elektronik. Metode pembelajaran Blok 14 terdiri dari kuliah, praktikum, problem based learning ataupun tutorial, tugas, dan ujian. Blok 14 ini dilaksanakan selama 4 minggu. Interaksi di Blok 14 ini terdiri dari yang pertama yaitu kuliah interaktif, yaitu perkuliahan dengan sistem 2 arah. Kemudian yang kedua ada praktikum, yang ketiga ada tutorial yang terdiri dari 2 skenario klinis dan 1 journal reading, dan yang terakhir ada tugas kelompok yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa di akhir blok. Metode penilaian sebagai asesmen di Blok 14 ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama kognitif sebesar 65%, terdiri dari nilai ujian blok, kemudian nilai mini quiz, dan ujian praktikum. Yang kedua psikomotorik sebesar 25%, terdiri dari nilai wrap up tutorial dan tugas kelompok. Yang ketiga afektif sebesar 10%, yaitu dari nilai sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan perkuliahan mengenai resi pigmentasi. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi ya. Definisi resi pigmentasi adalah lesi dengan adanya perubahan warna, baik normal ataupun patologis. Dan biasanya etiologinya bisa endogen ataupun eksogen. Dengan endogen itu terdiri dari sel melanin disebabkan oleh sel hemoglobin ataupun hemosiderin. Kemudian secara klasifikasi menurut Shana dan kawan-kawan ini dibagi atas dua, diffuse dan focal. Di mana diffuse ini ada early stage, ada onset, kemudian yang focal ada red blue dan blue green dan warna kecoklatan. Kemudian lesi endogen, ya, pigmentasi endogen ini yang disebabkan oleh melanin ada pigmentasi fisiologis, ya. Kalau terlihat fisiologis ini berwarna kecoklatan seperti kita bilateral dan ada di mukosa buka, ya. Kalau kalian mungkin selama ini tidak menyadari ya, tapi kalau kita lihat ini bisa ada pada semua orang, ya. Dan di sini penata rasa tidak diindikasikan. Estetiknya biasa kalau untuk penata rasa untuk estetik dilakukan ablasi gingiva, kalau di gingiva ya. Kemudian yang endogen lainnya berasal dari sel lain adalah simfos melanosis. Ini gambarannya mirip dengan pigmentasi fisiologis ya, tetapi dia terjadi akibat adanya kebiasaan pasien yang merokok ya, dan tembakau menimbulkan adanya pewarnaan pada gingiva ya, pada mukosa bukan juga bisa terjadi. Selanjutnya lesi yang dari melanin yang lainnya adalah makula melanotik ya. Makula melanotik ini adanya peningkatan produksi melanin. Kemudian gambarnya sama ya, kecoklatan, hanya ukurannya yang berbeda. Di sini ukurannya kurang dari 1 cm dan biasanya batasnya tegas. Jadi lesi yang tadi ya, yang kedua utama. Kemudian ini ada yang keempat ada diffuse pigmentasi. Dia sama ya, batasnya jelas, warnanya coklat tua dan biasanya dia ada terbanyak lokasinya di malakur. Dan ini dicurigai sampai saat ini lesi ini bisa menjadi lesi prekursor dari melanoma, yaitu keganasan berupa pigmentasi. Kemudian lesi ini pigmentasi dari sel hemoglobin. Ada yang pertama yaitu mekangioma. Mekangioma ini biasanya dia proliferasi jinak akibat dari sel endotel. Kemudian biasanya ada dari masa kecil ya, dari sejak usia anak. Kemudian gambarannya biasanya ada menonjol ke permukaan dan warnanya bervariasi, bisa merah, kebiruan ya, karena dia berasal dari pembuluh darah. Nah, penata rasangannya bisa dilakukan pada surgery dan juga spesialis bedah mulut. Kemudian yang hemoglobin lainnya adalah sublingual varices atau varikositas. Nah, ini ada dari namanya ada di bawah lidah ya, atau bagian ventral lidah. Gambarannya biasanya warnanya adalah biru ya, biru karena merah ya, dan kemudian kalau pada orang yang tua biasanya lebih jelas ya lihatnya. Dan yang berasal dari eksogen ada pigmentasi logam berat. Ini biasa terjadi pada pekerja industri yang sering terpapar arsenik ya, kemudian disebut platinum dan logam berat lainnya. Biasanya ini warnanya juga tegas, dan kemudian batasnya tegas dan warnanya juga kehitaman. Kemudian ada amalgam tato, ini dari namanya sudah lihatnya ini apa amalgam? Jadi restorasi ya, dia dari bahan logam, kemudian berwarna makula hitam dan keabu-abuan. Kemudian penata laksana dari ini terlihat di sini ya. Nah, ini ada amalgamnya, kemudian ini ada warna kehitamannya. Nah, ini terapinya adalah diganti restorasi amalgamnya dengan restorasi sewarna. Ya, setelah tadi dijelaskan mengenai lesi pigmentasi berasal dari endogen ya, sebelum lanjut ke eksogen yang lainnya, ada pertanyaan? Iya. Tadi saya menanyakan. Kali Aisyah. Dok, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih cara membedakan lesi pigmentasi fisiologis
keberhasilan semua mahasiswa. Ya. Jadi dia saya ya. Ya, terima kasih Aisyah, pertanyaannya bagus ya. Jadi bagaimana caranya membedakan tadi ya pigmentasi fisiologis dengan spokos melanosis? Ini memang terlihat sama ya, kalau kita lihat sekilas gambarannya hampir mirip, ada gingiva, kemudian di arterial ke bawah. Jadi cara membedakannya itu kalau dari anamnesis. Pada saat anamnesis ditanyakan ke pasiennya, apakah ada riwayat rokok, kemudian sejak kapan rokoknya, dan ditanya kemunculan resi pigmentasinya, apakah semakin luas pada saat dia setelah dia kebiasaan merokok ya. Aisyah, apakah sudah jelas? Belum, sudah jelas. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan ya ke resi pigmentasi yang berasal dari eksogen yang lainnya. Tadi sudah dua kita jelaskan ya, pigmentasi logam berat dan logam tato. Selanjutnya yang dari eksogen lainnya adalah black hitam. Ini merupakan lesi akibat bakteri kromogenik dengan adanya sisa makanan pada Dorsalida. Biasanya dari namanya sudah terlihat ya, ada kehitaman, kemudian ada seperti rambut ya pada Dorsalida. Dan ini biasanya bisa juga disebabkan akibat pemakaian obat umur, antibiotik dan antiseptik yang jangka panjang, serta ada juga kebiasaan merokok. Selanjutnya ini ada pigmentasi terkait penyakit sistemik. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya, baik. Misalnya untuk tadi yang dikatakan itu masalah sana gimana? Masalah persiapan ada kasih. Ya, terima kasih Ari. Pertanyaan bagus ya. Jadi bagaimana penata laksanaan black hitam? Di sini saya belum tunjukkan ya. Jadi penata laksanaannya biasanya kalau black hitam yaitu dengan cara tadi karena penyebabnya bakteri ya. Jadi pasien diedukasi untuk menyikat lidah dan menjaga kebersihan mulutnya. Jadi selain sikat gigi dia harus menyikat lidahnya juga ya. Bagaimana Ari? Ya. Selanjutnya kita lanjut dulu ya ke pigmentasi terkait penyakit sistemik. Ini ada sindrom Peck-Zeger, di mana ternyata sindrom ini ada manifestasi di orangnya berupa lesi pigmentasi makula kecoklatan yang biasanya menyebar di area bibir, kemudian di hidung ya, dan biasanya ini penata laksanaannya harus ditata laksana sindromnya dulu baru dia akan menghilang ya lesi pigmentasinya. Kemudian ada penyakit Edison. Penyakit Edison juga ini ada pigmentasinya di rongga mulut, yaitu dia berupa kecoklatan tipis pada gingiva, mucosa pipi, palatum lidah, dan menyerupai pigmentasi fisiologis. Hanya dia muncul pada usia dewasa dan disertai ada manifestasi sistemiknya, ada lemah, kemudian mual, muntah ya, dari khasnya ciri-ciri penyakit Edison. Next, ini adalah gambarannya ya. Hampir mirip ya dengan apa? Pigmentasi fisiologis tadi. Kemudian ini pada pasien dengan HIV ternyata dia ada juga ya lesi pigmentasinya di rongga mulut, yaitu namanya sarkoma kaposi. Ini merupakan neoplasma. Jadi ini adalah keganasan ya pada pasien HIV yang berupa warnanya makula atau nodul berwarna merah kebiruan dan ungu. Biasanya ada pada palatum ya, tapi ini bisa terjadi di mukosa lain, tapi sering pada palatum. Penata laksananya dengan merujuk ke spesialis penyakit dalam terkait kondisi sistemik HIV-nya dan biasa ke dokter onkologi, spesialis bedah onkologi. Demikian, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut kuis ya. Nah, ini ada quiz, kalian boleh ini ya akses. Ini sudah terlihat. Boleh join di handphone, kemudian ada kodenya ya, dimasukkan. Ya, sudah di-export? Sama ya.